Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asafara Saifira Putri, NIM 215211130, kelas MBS 1G. Di sini saya akan menyampaikan materi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan, atau dalam konsep makro disebut dengan government expenditure. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang keuangan, meliputi penerimaan negara, pengeluaran negara dan utang. Ketiga komponen itu terdapat dalam satu kesatuan, yaitu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam berpendapat dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Landasan hukum kebijakan fiskal. Dalam Al-Quran terdapat landasan hukum kebijakan fiskal di Quran Surat Al-Anfal ayat 41 dan Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, dan terdapat juga di hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Tirmizi, dan juga hadis riwayat Abu Daud. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. 2. Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu atau nisab, dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Taubah ayat 60. Ketiga, ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam adalah bebas bunga. Sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional. Macam-macam kebijakan fiskal. 1. Pembiayaan fungsional. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Di sisi lain, pihak pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. Sehingga pada saat ada pengangguran, pajak sama sekali tidak diperlukan. Pengelolaan anggaran. Pendekatan ini lebih banyak disukai daripada pendekatan pembelanjaan fungsional karena pengeluaran pemerintah. Perpajakan dan pinjaman dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Dalam pendekatan ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan. Tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil kestabilan ekonomi. 3. Stabilisasi anggaran otomatis. Kebijakan fiskal mempunyai efek stabilisasi otomatis terhadap permintaan atau demand melalui kombinasi antara pengeluaran pemerintah yang merupakan insentif bagi perubahan pendapat dan pembayaran pajak yang berbeda dengan pendapatan. Dengan stabilisasi otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasar atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program, dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh. 4. Anggaran belanja seimbang. Suatu modifikasi dari pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau managed budget adalah pembelanjaan secara seimbang dengan jangka panjang, tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Instrumen kebijakan fiskal. 1. Melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN. 2.
Pajak penghimpunan dana yang umumnya dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. 3. Meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Instrumen kebijakan fiskal pemerintah Islam. 1. Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Untuk meningkatkan pendapatan nasional dan partisipasi kerja, Rasulullah SAW menerapkan kebijakan sebagai berikut. A. Mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor. 2. Mendorong terjalinnya kerjasama kaum muhajirin dan ansor. C. Membagikan tanah dan membangun perumahan untuk kaum muhajirin. 2. Pemungutan pajak. 3. Pengaturan anggaran. 4. Penerapan kebijakan fiskal khusus. Pada masa Rasulullah SAW diterapkan beberapa kebijakan fiskal khusus, yaitu A. Meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela atas permintaan Rasulullah. B. Meminjam peralatan dari kalangan non-muslim dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi apabila alat tersebut rusak. C. Meminjam uang kepada orang tertentu dan memberikannya kepada orang yang baru masuk Islam. D. Menerapkan kebijakan pemberian insentif. Komponen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pertama, yuswa atau yakat, infak, sedekah, dan wakaf. 2. Karoj. 3. Jiyah. 4. Khums. 5. Usyur. 6. Pinjaman. 7. Penerimaan lain. Perkembangan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Masa pemerintahan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW harus mengendalikan depresi yang dialami oleh kaum muslimin melalui strategi dakwahnya agar umat muslim mempunyai keteguhan hati atau beriman dalam berjuang. Mentata perekonomian yang carut-marut dengan menyuruh kaum muslimin bekerja tanpa pamrih dan lain sebagainya. Upaya Rasulullah SAW dalam mencegah terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin, maka beliau mempersatukan kaum Ansor atau sebagai tuan rumah dengan kaum Muhajirin atau sebagai kelompok pendatang. Rasulullah SAW melakukan upaya-upaya yang terkenal dengan kebijakan fiskal beliau sebagai pemimpin di Madinah, yaitu dengan meletakkan dasar-dasar ekonomi. Di antaranya kebijakan tersebut adalah A. Memfungsikan Baitul Mal. B. Pendapatan nasional dan partisipasi kerja. C. Kebijakan pajak. Kebijakan pajak ini adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah muslimin berdasarkan atas jenis dan jumlahnya atau pajak proporsional. D. Kebijakan fiskal berimbang. E. Kebijakan fiskal khusus. 2. Masa pemerintahan Abu Bakar. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitiannya dalam mengelola dan menghitung zakat. Terbukti dengan ketelitian dan kehati-hatiannya, beliau mengangkat seorang amil zakat, yaitu Anas. Berkaitan dengan kebijakan fiskal masa kekhalifahan Abu Bakar, yaitu melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Hanya ada beberapa kebijakan fiskal beliau yang cukup dominan dibandingkan yang lain, yaitu pemberlakuan kembali kewajiban zakat setelah banyak yang membangkangnya. Kebijakan berikutnya adalah selektif dan berhati-hatian dalam pengelolaan zakat sehingga tidak ditemukan penyimpangan di dalam pengelolaannya. 3. Masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sambutannya ketika diangkat menjadi khalifah, beliau mengumumkan kebijakan ekonominya yang berkaitan dengan fiskal yang akan dijalankannya. Dari pidato yang beliau sampaikan di hadapan khalayak ramai sebagai dasar-dasar beliau dalam menjalankan kepemimpinannya yang terkenal dengan sebutan 3 dasar sebagai berikut. A. Negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar dan tidak mengambil hasil dari haraj atau harta fa'i yang diberikan Allah kecuali dengan mekanisme yang benar. B. Negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya.
dan negara menambahkan subsidi serta menutup hutang. C. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. 4. Masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 6 tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Ghazni, Kerman, dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan khalifah sebelumnya yaitu Umar diikuti. Tidak lama setelah negara-negara ditaklukkan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka mengembangkan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pepohonan ditanam, serta keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap. Pada masa Utsman, tidak ada perubahan yang signifikan pada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kebanyakan kebijakan ekonomi mengikuti khalifah sebelumnya yang kebanyakan pakar mengatakan bahwa khalifah sebelumnya atau Umar adalah reformis dalam bidang ekonomi. 5. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali berkuasa selama 5 tahun. Awal-awal kepemimpinan beliau adalah dengan sebuah kebijakan membersihkan kalangan pejabat yang korup yang dilakukan sebelumnya. Maka tidak sedikit pejabat sebelumnya yang dijebloskan ke dalam penjara. Salah satu yang berhasil dijebloskan ke dalam penjara adalah Gubernur Rai dengan tuduhan penggelapan uang. Mengenai kebijakan fiskalnya, Ali tetap mengacu pada khalifah sebelumnya. Bahkan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Umar banyak diteruskan oleh Ali, bukan Utsman. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.